Shalom, salam patunggilan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bagaimana keadaan panjenengan pada saat ini? Semoga di dalam kondisi yang sehat dan sukacita. Ibadah rebuhan kita pada saat ini di dalam rangka sosialisasi kegiatan Paspenkespel di tahun 2021, yaitu tentang kegiatan berbagi kasih. Marilah kita memasuki suasana ibadah dengan kita menyatakan bahwa ibadah pada saat ini kita lakukan di dalam nama Allah Bapa, Sang Pencipta, Yesus Kristus Sang Penyelamat, dan Roh Kudus Sang Terang Kehidupan. Anugerah dan damai sejahtera dari Tuhan Allah dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Amin. Marilah kita sambut dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 46, bait yang pertama. Besarkan nama Tuhan. Sebelum kita bersama-sama menggumuli firman Tuhan, marilah kita memohon tuntunan, kita masuk di dalam doa. Bapa Surgawi yang baik, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Kasih karunia-Mu telah tercurah atas setiap kami, terbukti kami mendapat kesempatan untuk bersekutu pada saat ini. Kami merindukan sabda-Mu melalui Alkitab yang hendak kami baca. Kiranya Tuhan membuka hati dan pikiran kami, agar kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu bagi kami semua. Terlebih, kami boleh melaksanakan kehendak Bapa di dalam seluruh kehidupan kami. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan hikmat bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, sehingga apa yang terucap hanyalah seturut dengan kehendak-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, bacaan kita pada malam hari ini terambil dari 2 Korintus 9, kita baca mulai ayat pertama sampai dengan yang ke-15. Demikianlah firman Tuhan. Pengumpulan uang untuk Yerusalem. Tentang pelayanan kepada orang-orang kudus, tidak perlu lagi aku menuliskannya kepada kamu. Aku telah tahu kerelaan hatimu tentang mana aku memegahkan kamu kepada orang-orang Makedonia. Kataku, Akaya sudah siap sedia sejak tahun yang lampau, dan kegiatanmu telah menjadi perangsang bagi banyak orang. Aku mengutus saudara-saudara itu agar kemegahan kami dalam hal ini atas kamu jangan ternyata menjadi sia-sia, tetapi supaya kamu benar-benar siap sedia seperti yang telah kukatakan. Supaya apabila orang-orang Makedonia datang bersama-sama dengan aku, jangan mereka mendapati kamu belum siap sedia, sehingga kami, untuk tidak menyatakan kamu, merasa malu
atas keyakinan kami inti. Sebab itu, aku merasa perlu mendorong saudara-saudara itu untuk berangkat mendahului aku, supaya mereka lebih dahulu mengurus pemberian yang telah kamu janjikan sebelumnya, agar nanti tersedia sebagai bukti kemurahan hati kamu dan bukan sebagai pemberian yang dipaksakan. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaannya, kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, Ia membagi-bagikan, Ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, Ia juga akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati, yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucap syukur kepada Allah. Dan oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu, mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Sedangkan di dalam doa mereka juga merindukan kamu oleh karena kasih karunia Allah yang melimpah di atas kamu. Syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Berbahagialah setiap kita yang sudah mendengarkan firman Tuhan, terlebih-lebih bisa melaksanakan di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Kita sambut dengan bersama-sama menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 33, bait yang pertama, Suaramu ku dengar. Saudaramu, aku datanglah Tuhan padamu, jalan caramu kudus, sucikan diriku. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kalau ada pertanyaan, lebih senang mana? Kira-kira perasaan orang yang memberi sesuatu dibandingkan dengan perasaan orang yang menerima sesuatu. Saya ulangi, lebih enak mana dirasakan oleh orang yang memberi atau orang yang menerima sesuatu? Ya, ternyata jawabannya cukup beragam.
Bahkan ada yang masih ingin penjelasan dari pertanyaan tersebut. Lah, yang diberikan sesuatu itu apa? Dan yang menerima sesuatu itu apa? Bapak, Ibu, Saudaraku, memberi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu juga mempunyai arti menyerahkan, membagikan, juga bisa berarti menyampaikan sesuatu kepada pihak lain. Bila mana kita selami, bagaimana kira-kira perasaan seseorang yang ingin memberi sesuatu kepada orang lain? Pasti dia mempunyai angan-angan, pasti dia mempunyai perasaan yang senang, sukacita. Karena kalau tidak senang, ya tidak mungkin dia memberikan sesuatu itu. Bahkan seseorang yang akan memberikan sesuatu tersebut berharap yang menerima juga akan merasa senang. Yang menerima juga merasakan kebahagiaan atas pemberian itu. Tetapi kenyataan pihak penerima kadangkala belum tentu merasa senang. Atau senangnya itu hanya sebentar saja pada saat menerima pemberian. Itu hanya sekedar untuk ya abang-abangi lambe gitu. Senang pada saat menerima itu saja. Setelah itu pihak penerima kadangkala juga mempunyai perasaan gerundel, kecewa, bahkan bersungut-sungut atas pemberian yang sudah diterima itu. Karena biasanya yang diterima itu tidak cocok dengan apa yang diinginkan oleh penerimanya. Contoh yang sering kita alami di dalam kegiatan kita sehari-hari, yaitu memberikan souvenir atau kado, seperti halnya saat-saat acara tukar kado. Jadi biasanya pemuda, ibu-ibu. Bisa jadi kado yang kita terima dalam soal souvenir atau tukar kado itu mungkin warnanya nggak cocok. Ataupun, loh kok ngene? Gak sedeng, kecilian. Ya ini gerundelnya pada saat kado itu sudah dibuka. Demikian juga halnya di saat-saat membagikan. Baik mungkin membagikan berkat atau membagikan makanan. Timbul, loh kok sedikit sekali. Terus kalau makanan bisa dikomen, rasanya kok orang ngalor, orang idul. Banyak hal yang kadang menjadikan hal yang kecewa setelah menerima pemberian itu. Bisa juga satu contoh di dalam kita menyampaikan ucapan terima kasih kepada seseorang bila mana kita menerima sesuatu atau kita sudah dilayani. Dan tanggapan yang menerima ucapan terima kasih kadang-kadang terucap terima kasih tok, kecut. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih, ini sehari-hari mudah kita dapatkan. Seperti halnya kita menerima, tetapi kita juga ngerundel. Pada bacaan kita tadi, di 2 Korintus 9 ayat 1 sampai 15, Rasul Paulus mengajarkan kepada kita untuk memberi dengan rela dan sukacita. Dan pemberian kita itu hendaknya juga sesuai dengan kebutuhan bagi si penerimanya. Nah, tertulis juga di ayat yang ketiga, bacaan kita tadi, bahwa Rasul Paulus juga mengutus saudara sepelayanan, yaitu antara lain Titus di situ, untuk mempersiapkan
bantuan atau donasi yang sesuai dengan kebutuhan bagi penerimanya. Ini salah satu contoh yang bisa kita dapatkan bahwa bantuan, pemberian, alangkah baiknya bila disesuaikan dengan kebutuhan bagi mereka yang membutuhkan. Jemaat yang terkasih, hari ini kita sudah memasuki minggu ketiga masa Prapaskah. Masa Prapaskah yang diawali dari Rabu Abu 3 minggu yang lalu dengan penorehan abu pada dahi kita. Ini sebagai sarana introspeksi diri dan melakukan pertobatan. Pada ibadah abu yang lalu, kita telah diingatkan untuk juga berpuasa, untuk lebih mendekatkan hubungan kita dengan Tuhan, Sang Pencipta, meningkatkan kualitas keimanan kita. Apa yang sudah kita lakukan dengan berpuasa? Tentunya bukan hanya sekedar kita mengurangi jumlah makan, sehingga kita merasa lapar, melainkan kita juga mengendalikan keinginan-keinginan atau kesenangan-kesenangan pribadi atau hobi-hobi yang selama ini juga seringkali banyak membutuhkan pendanaan atas kegiatan pribadi kita. Sehingga tentunya dari segala tingkah laku untuk kita berpuasa, kita bisa menghemat pengeluaran dana kita. Contohnya bisa juga kita mengurangi kebutuhan rokok kita. Kita bisa mengurangi acara-acara pelesiran kita, atau hobi-hobi yang sangat banyak menggunakan dana. Disinilah kita berupaya untuk menghemat dengan tanda kutip berpuasa. Dengan demikian juga kita akan dimampukan untuk memberi atau berbagi dengan sesama kita yang sedang mengalami kekurangan. Kita sering mendengar pepatah yang mengatakan tangan di atas itu lebih baik daripada tangan yang ada di bawah. Artinya, memberi itu lebih baik daripada menerima. Kita tahu bahwa memberi akan menimbulkan perasaan yang lebih membahagiakan bagi si pemberi daripada si penerima. Kebiasaan memberi atau bermurah hati bukanlah suatu tindakan yang bisa dibangun dalam waktu yang singkat. Terkadang ada banyak alasan bagi seseorang untuk tidak memberi. Karena mungkin merasa bahwa diri sendiri ini masih kekurangan, sehingga memberi itu hanyalah bagi orang yang berada saja. Atau karena mereka merasa pemberian mereka tidak mempunyai arti apa-apa, sehingga mereka malu untuk memberi. Bahkan sebaliknya, orang yang lebih berada atau orang yang berkelimpahan pun kadang merasa sulit sekali untuk memberi. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, sebagai pengikut Kristus kita seharusnya punya banyak alasan untuk tetap beri. Dengan kita memberi, sebenarnya kita hendak bersaksi bahwa Tuhan memberkati kita. Dan juga sebaliknya, jika kita menerima, kita juga hendak bersaksi bahwa Tuhan memelihara hidup kita.
Di sini baik yang memberi maupun yang menerima, hendaknya sama-sama bersyukur atas pemeliharaan Tuhan dan memuji nama Tuhan. Di saat Prapaskah inilah, mari kita menyiapkan hati, pikiran, dan seluruh keberadaan kita untuk melaksanakan berbagi kasih bersama panitia Paspenkespel di 2021 ini yang sudah terbentuk di Jemaat Simo Mulyo, yang akan menyalurkan bantuan bagi Panti Asuhan Kristen Bethesda milik GKJW yang berada di Tulungagung. Direncanakan kegiatan tersebut dilaksanakan setelah hari Paskah. Mari kita berbagi. Selamat menikmati segala berkat dan kemurahan Tuhan, dan selamat mempersiapkan diri untuk berbagi, untuk menyatakan cinta kasih Allah kepada sesama yang sedang membutuhkannya. Amin. Kita masuk di dalam saat teduh sejenak. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, mari kita bersama-sama mengungkapkan ucap syukur kita di dalam kita mempersembahkan dari Kidung Jemaat 293, kita pujikan bait yang pertama saja. Puji Yesus. Marilah kita bersama-sama masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas firman-Mu yang sudah kami terima, untuk kami lebih peduli kepada sesama kami yang saat ini sangat membutuhkan bantuan untuk kelangsungan hidupnya. Kiranya Tuhan memberi kemampuan dan hikmat kepada setiap kami untuk bisa ikut ambil bagian di dalam kegiatan berbagi kasih. Pada saat ini kami juga memohon bagi saudara-saudara kami, tenaga medis yang telah bertugas, kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan kesehatan lahir batin untuk bisa merawat saudara-saudara kami yang sedang menderita karena COVID-19. Tuhan berikan hikmat dan kemampuan bagi seluruh rumah sakit
yang saat ini sedang berjuang merawat pasien di masa pandemi ini. Demikian juga kami berdoa bagi bangsa dan negara kami yang banyak mengalami bencana alam. Kiranya Bapa Surgawi memberikan kekuatan bagi para korban bencana dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan orang yang dikasihinya. Tuhan berikan hikmat dan kebijaksanaan kepada para pemimpin pemerintah dari pusat, pimpinan sampai di daerah terkecil untuk bisa menyelenggarakan pemerintahan dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu. Kami juga menyerahkan seluruh warga Jemaat Sumomulyo di dalam perlindungan tangan-Mu. Berikanlah kelancaran di dalam usaha dan pekerjaannya. Demikian juga bagi anak-anak kami dalam masa pendidikan, kiranya Tuhan memberikan kemampuan untuk tetap tekun melaksanakan proses belajarnya. Kegiatan panitia Paspenkespel yang sedang berjalan, Tuhan berkati dan sempurnakan setiap rencananya, agar dapat berjalan dengan baik selaras dengan kehendak-Mu. Kami menyerahkan persembahan yang telah terhimpun, Tuhan berkati untuk menjadi sarana dalam pelayanan di Jemaat Sumomulyo. Saudara kami yang mengelola persembahan, berikanlah hikmat dan kemampuan untuk bisa melaksanakan tugasnya yang selaras dengan kehendak Tuhan. Kami serahkan doa kami dengan menyebut Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, kita akan undur dari ibadah rebuhan ini dengan memohon pimpinan Tuhan melalui nyanyian Hitung Jemaat 413, bait yang pertama, Tuhan pimpin anak-Mu. Tuhan pimpin anak-Mu agar tidak tersesat, akan jauhlah seteru bila kau tetap dekat. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Mari kita memohon berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, serta Roh Kudus, kiranya menyertai kita sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah ibadah rebuhan telah usai. Semoga panjenengan semua dalam kondisi sehat selalu. Sampai bertemu kembali. Tuhan memberkati. Amin.